Alhamdulillah alladzi khalaqal insana ila an sayyarahu tamal khalqi mustawiya wa rabbahu allama an naqrahu lam yakul lil 'uhudi wafiya wa qala azza min qail ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاتقوا الله تعالى حق تقاته لأن الله جل جلاله لم يأمر إلا بالمعروف ولم ينهى إلا عن المنكر. فيا عباد الله اعلموا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu berharap agar kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, dan harapan-harapan mulia kita, niat-niat baik kita, rencana-rencana baik kita pun juga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka kemudian di setiap momentum, di setiap keadaan, sekiranya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, karena di setiap detik jantung kita, di sana ada tetesan rahmat, ma'unah, bahkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Maka kesadaran tersebut memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala momen dan kondisi keadaan kita mengantarkan kita semua untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari demi hari sebenarnya kita semua menuju ajal sebagaimana Allah tetapkan, hanya menunggu giliran saja. Maka kemudian nikmat kesempatan, nikmat umur, sihat yang Allah berikan ini bagaimana kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita berada pada bulan Rabiul Akhir bertepatan dengan tanggal 21 1443 Hijriah. Pada bulan Rabiul Akhir ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam sejarah perjalanan Islam ini, yaitu ditugaskannya Khalid bin Walid oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepada Bani Al-Harith ibn Ka'ab. Dan alhamdulillah, berkat perjuangan dan dakwahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, mereka memeluk, menyatakan di hadapan Khalid bin Walid, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, memeluk Islam. Kita ingin mengambil spirit bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul peduli, betul-betul menjadikan dakwah sebagai jalannya untuk mengantarkan manusia-manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dan memang dalam sejarah para nabi dan rasul, setiap ajaran nabi dan rasul yang mulai redup pada umatnya, mulai menyeleweng dari jalan yang lurus yang dibawakan oleh nabi dan rasul tersebut, Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus untuk mencerahkan umat tersebut. Walaupun tidak semua umat itu berada dalam kegelapan, masih ada yang berada dalam terang benderang dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memutus untuk memastikan keselamatan umat manusia ini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul, pun juga punya tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia-manusia saat itu dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari jahiliyah menuju Islamiyah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan, inilah agama. Profesor Dr. Muhammad Zubairi menegaskan kenapa agama disebut dengan jalan. Dalam tafsirnya Tafsir Munir merujuk kepada surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik. Karena sesungguhnya agama ini meniti, menjadi sarana untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Tidak ada cara lain untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan satu-satunya jalan dengan agamanya. Hadhihi sabili, inilah jalan. Kalimat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini punya spirit yang penuh dengan tauhid, berbeda dengan kesyirikan, penuh dengan iman, sama sekali tidak ada kekafiran di sana. Berada dalam kebenaran, tidak kompromi dengan kebatilan. Berada pada hukum yang halal, sama sekali tidak ada yang haram.
hadhihi sabili, inilah jalan. Maka kemudian mutlak bagi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada lanjutan ayat tersebut, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti melaksanakan jalan ini. Maka kemudian memastikan kita semua berada dalam keimanan tauhid yang benar, tauhid yang selamat, jauh dari ajaran-ajaran jahiliyah, betul-betul menerapkan syariat Islamiyah ini. Betul-betul kita berada dalam yang hak, sehingga mengajak kepada yang batil, membimbing yang jahiliyah kepada Islamiyah, mengajak yang syirik kepada tauhid, melarang perbuatan-perbuatan yang haram, diarahkan, diajak kepada yang halal. Dan jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ad'u ila Allah ala basiratin, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang nyata, ilmiah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tauhid tadi, Islam tadi, kebenaran tadi, kehalalan tadi bisa kita pertanggungjawabkan atas mad'u kita. Dan kalau kita renungi, kita tadaburi perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dakwah, senantiasa bersanding dengan lafaz Allah Jalla Jalaluhu. Memiliki makna yang pertama, jika kita berdakwah tidak ada lain interest yang menyertai kecuali mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin mempromosikan diri kita, betul-betul agama Allah yang ingin kita sampaikan. Begitupun thariqahnya, caranya. Cukuplah 25 nabi yang kita wajib ketahui, berbagai metode dakwah para nabi dan rasul sampaikan kepada umatnya. Oleh karenanya dalam berdakwah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan paket prosedur dakwah ini ada dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Ketika kita bersyahadat mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian tidak ada tawar menawar bahwa kita tidak menjadi bagian mengajak menyeru umat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi dari tangannya. Nabi Nuh alaihissalam misalnya ribuan tahun mendakwahi umatnya, nyaris segelintir saja yang ikut, tetapi beliau Nabi Nuh alaihissalam tetap memilih jalan itu karena memang tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam sampai-sampai melakukan kontemplasi dengan orang tuanya. Konsentrasi tersebut tidak main-main.
memiliki konsekuensi nyawa, tetapi tetap karena memang hadhihi sabili, inilah jalan. Begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari yang sangat dibutuhkan oleh manusia rata-rata. Karena para nabi dan rasul walaupun juga a'radul basyariyah sama seperti kita, tapi beliau-beliau ini, para nabi dan rasul ini tidak memiliki sifat kemanusiaan yang mengurangi harkat martabatnya, menurut tidak sama dengan manusia umumnya. Ditawari gelimang harta, tahta, bahkan wanita. Apa yang dimau kira-kira? Tetapi tidak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, "Qul hadhihi sabili." Tidak ada tawar-menawar untuk melakoni, menjalani dakwah ini, mengajak, menyeru manusia. Dan saat ini di era 4.0 bahkan menuju era society 5.0, kita berusaha untuk menyesuaikan, betul-betul mengajak berbagai bisnis, pola bisnis yang macam-macam. Dipastikan transaksinya halal, hak, tidak ada kebatilan di sana. Betul-betul prosesnya adalah proses dunia syariah, tidak ada proses jahiliyah. Dunia pendidikan pun demikian. Semua aspek kehidupan kita dipastikan. Kita mengambil bagian, mendakwahi, mengajak, menyeru untuk mengikuti apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa syuratan mu'minin rahimakumullah. Dan yang menarik dan menjadi hiburan untuk kita untuk semangat berdakwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi. Tidak ada ucapan, tidak ada update status kira-kira, tidak ada artikel, tidak ada tulisan-tulisan karya-karya yang terbaik, melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala diapresiasi, diabadikan bahwa semua itu untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apapun pekerjaan kita, amanah yang ada pada pundak-pundak kita, rutinitas harian kita, pekanan kita, bulan kita, bahkan yang strategis dalam kehidupan kita, kita azamkan, kita niatkan untuk menjadi bagian hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan menanamkan istiqomah kita untuk berada di jalan agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur